Di sungai takdir yang luas, Qin Chen dan wanita berbaju putih muncul di dunia yang megah. Di depan matanya, sungai takdir yang luas muncul, mekar dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Sungai panjang ini berkelok-kelok tanpa henti, menuju ke kedalaman yang tidak diketahui, memberikan perasaan misterius dan tak terduga kepada orang-orang. Senior, apa yang kamu lakukan? Qin Chen menatap sungai takdir di depannya, dan kemudian menatap wanita berbaju putih dengan bingung. Wanita berbaju putih terkekeh, senior. Saya semudah itu. Wanita di depannya tampak sangat ramping, lembut dan muda, tetapi mereka yang bisa mencapai level ini pada dasarnya berasal dari lautan semesta. Bagi beberapa tokoh raksasa, menyebut mereka senior bukanlah masalah besar, bukan? Mengenai usia, meskipun saya tidak tahu berapa umur dewa klan surgawi ini, dia pasti jauh lebih tua dari saya. Jika kamu tidak memanggilku senior, lalu aku harus memanggilmu apa? Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Panggil saja aku Huazi. Wanita berbaju putih itu terkekeh. Huazi, itu namaku ketika aku masih muda. Wanita berbaju putih itu memandang Qin Chen sambil tersenyum. Qin Chen, oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Wanita berbaju putih itu tersenyum dan melangkah ke sungai panjang di depan. Wow, air sungai panjang mengalir di sepanjang pergelangan kaki Qin Chen dengan jelas merasakan bahwa sungai panjang ini mengandung kekuatan takdir yang luar biasa. Perasaan yang mengalami perubahan waktu tiba-tiba memenuhi tubuh Qin Chen. Sungai takdir melambangkan nasib makhluk yang tak terhitung jumlahnya di lautan alam semesta. Wanita berbaju putih itu memandang ke ujung sungai panjang di kejauhan. Petik 2. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Wanita berbaju putih itu tersenyum tipis, aku tahu kamu tidak tahu, jadi aku membawamu ke sini hari ini bukan untuk menghindari nenek moyang Komodo yang ingin berduaan denganmu, tapi untuk berdiskusi denganmu di jalan takdir. Itu hanya untuk berkomunikasi dan mendorong kemajuan kedua belah pihak. Qin Chen bahkan menyerahkan tangannya dan menghela nafas, terima kasih banyak, Nona Huazi, atas perhatian Anda yang cermat. Saya sudah lama tidak mempraktikkan jalan takdir waktu. Saya benar-benar mendapat pencerahan setelah melihat jalan takdir yang diberikan oleh Nona Huazi. Bayangkan, hanya setahun sejak saya sepenuhnya siap tingkat Kaisar Dewa Baru. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Nona Huazi. Saya harap Nona Huazi terima kasih atas dukungan Anda. Qin Chen menghela nafas. Meskipun dia telah menguasai kekuatan takdir, dan pemahamannya tentang jalan takdir telah mencapai tingkat Kaisar Dewa biasa, masih ada beberapa kesenjangan dibandingkan dengan penguasa klan surgawi, pria kuat yang telah tenggelam dalam jalan takdir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Terlepas dari hal lainnya, pemahaman Qin Chen tentang sungai panjang takdir jelas tidak sebaik dewa klan surgawi. Qin Chen tidak berpikir ada sesuatu yang memalukan tentang spesialisasinya di bidang seni, jadi dia sangat tenang tentang hal itu. Wanita berbaju putih. Ekspresinya tiba-tiba membeku. Setahun. Melangkah dari takdir tingkat Kaisar Agung ke tingkat Kaisar Dewa. Kesombongan dan kepercayaan diri wanita berbaju putih itu langsung hancur, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Sebagai perbandingan, apa lagi yang bisa Anda banggakan? Haha, izinkan saya mengajari Anda apa yang telah dipelajari Tuan Qin tentang takdir dalam 1 tahun. Wanita berbaju putih melangkah ke sungai takdir. Dalam sekejap, kekuatan takdir yang tak terbatas muncul di belakangnya, dan kekuatan takdir yang besar bergerak dan terus bergerak. Oke, Nona Huazi, hati-hati. Qin Chen memiliki semangat juang yang tinggi. Ini adalah lawan yang sangat langka. Meskipun Qin Chen baru saja membunuh Dewa Surgawi,
dia tidak merasa bahwa dia tidak terkalahkan di lautan alam semesta telah melihat dia, yang merupakan penguasa Taoisme, Dewa Hades, Kaisar Dewa Pembunuh, Kaisar kuno dan orang-orang berkuasa lainnya, dengan jelas mengetahui teror orang-orang berkuasa di lautan luas alam semesta ini. Jangan pernah sombong. Setidaknya di jalan takdir, Dewa klan surgawi ini bisa disebut sebagai pemimpin. Wow, begitu dia memikirkannya, kekuatan takdir tak terbatas di belakang Qin Chen langsung naik ke langit dan berubah menjadi sungai takdir yang luas. Sungai itu bergulung dan menyebar ke wilayah luas yang tak berujung dalam sekejap, seperti dunia yang datang ke sini dunia. Kekuatan takdir menyelimuti wilayah tersebut, seperti dunia yang mandiri. Kekuatan dunia ini secara langsung menekan wanita berbaju putih itu. Kekuatan takdir begitu kuat. Wanita berbaju putih itu sedikit mengubah warnanya saat dia merasakan kekuatan takdir yang ditekan. Dia tahu bahwa Qin Chen baru menyadari jalan takdir setelah membaca peta jalan takdirnya sendiri, tapi dia bisa dengan jelas merasakannya. Qin Chen adalah orang yang luar biasa di dunia takdir ini. Bangun. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi ada cahaya takdir yang menakutkan berpusat padanya, naik ke langit dalam sekejap, mencoba menghancurkan dunia takdir yang menyelimuti dirinya. Kepulan. Dunia takdir yang dibentuk oleh Qin Chen sangat kuat, tetapi cahaya takdir ini dipadatkan hingga ekstrim, dan kekuatan esensialnya bahkan lebih tinggi dari dunia takdir Qin Chen. Dalam sekejap, dunia takdir Qin Chen dapat langsung terputus. Ciptakan kesenjangan yang tak terhitung jumlahnya. Dunia takdir Qin Chen sangat tebal dan kokoh, tetapi masih terkoyak oleh cahaya takdir ini, menembus celah yang tak terhitung jumlahnya dan terhubung ke sungai panjang takdir di luar. Boom! Sungai takdir melonjak, dan kekuatan mengerikan melonjak ke seluruh lautan kosmik, terungkap secara samar. Kekuatan takdir adalah kekuatan yang melibatkan setiap orang kuat. Gejolak sungai takdir tentu saja membuat khawatir banyak orang kuat di reruntuhan para dewa. Ini adalah kekuatan takdir. Jalan takdir dikendalikan oleh dewa klan surgawi. Apakah sungai takdir bergerak? Banyak orang kuat di reruntuhan para dewa yang bisa merasakan takdir mereka sendiri takut. Meskipun mereka bukan penguasa sungai takdir, namun dengan budidaya mereka, mereka secara alami dapat merasakan kegembiraan takdir, dan mereka segera memikirkan cara untuk memata-matainya satu per satu. Beberapa kaisar dewa yang kuat bahkan menggunakan teknik rahasia untuk mencoba menggunakan sebab dan akibat mereka sendiri untuk mengintip ke dalam sungai takdir yang luas dan tak ada habisnya dan merasakan apa yang terjadi di dalamnya. Itu adalah dewa klan surgawi. Dan Qin Chen, orang yang membunuh dewa langit luar, apakah mereka bertarung di sungai takdir? Apa yang terjadi? Lalu bukankah Qin Chen yang mengendalikan jalannya luar angkasa? Mengapa dia bisa melangkah menuju takdir dengan tubuhnya sendiri? Chang He, apakah dia juga bertanggung jawab atas asal mula aturan takdir? Banyak orang berkuasa tercengang oleh masukan intelijen dari beberapa kekuatan besar. Sungai takdir yang panjang tidak dapat dimasuki oleh mereka yang tidak menguasai kekuatan takdir. Jika tidak, mereka akan diasimilasi oleh kekuatan takdir. Begitu dia mencoba melangkah ke sungai panjang takdir, dia akan terhanyut oleh kekuatan takdir. Jika tidak, kamu tidak akan bisa lepas dari takdir kematian. Setiap orang kuat mengendalikan aturan yang berbeda, dan penolakannya terhadap aturan yang berbeda secara alami juga berbeda. Pada saat yang sama, dia bertanggung jawab atas dua aturan utama ruang dan takdir. Dari mana asal-usul anak ini? Wanita berbaju putih tidak kawin lari dengan Qin Chen, tetapi benar-benar pergi berdebat. Jauh di dalam lapisan dunia virtual, mata Molly melebar, dan dia merasakan auranya dan tidak bisa menahan untuk tidak bergumam.
Penguasa kekuatan takdir, Tuan Qin, berapa banyak lagi kejutan yang akan Dia berikan kepada kita? Nenek moyang binatang Komodo dan pemimpin kerajaan Yong juga terkejut. Astaga, dia tidak menggunakan keajaiban takdir. Ini menunjukkan bahwa Qin Chen sebenarnya menyembunyikan kekuatannya ketika dia membunuh Tuhan Surgawi. Seberapa menakutkankah kekuatan semacam ini? Di sungai panjang takdir, Qin Chen secara alami merasakan pandangan jauh dari sejumlah besar orang kuat. Ledakan. Begitu dia memikirkannya, kekuatan takdir yang tak terhitung jumlahnya bangkit dan berubah menjadi kabut takdir, menutupi rahasia surgawi di sekitarnya. Cahaya takdir Nona Huazi memang sangat kuat. Ia dapat dengan mudah menghancurkan duniaku di mana kekuatan takdir terkondensasi. Takdir adalah yang paling tidak takut untuk dihancurkan, karena takdir selalu ada dan diperbaiki sepanjang waktu. Wanita berbaju putih memandang dunia yang dengan cepat pulih setelah Qin Chen terkoyak, dan berkata dengan ringan, tapi takdir adalah juga takut akan gangguan. Takdirku sebelumnya cahaya takdir hanya mengoyak dunia takdirmu. Tapi lain kali aku harus serius. Petik 2. Cahaya takdir yang kupancarkan selanjutnya adalah hasil pemahaman mendalamku akan kekuatan takdir setelah bertahun-tahun bekerja keras. Serangan mengerikan itu misterius tanpa akhir, jadi berhati-hatilah. Wanita berbaju putih menyelesaikan kata-katanya dan matanya menyipit. Ledakan. Saat kata-katanya jatuh, di dunia takdir luas yang ditampilkan oleh Qin Chen, cahaya takdir yang menakutkan tiba-tiba meletus. Cahaya takdir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan beredar, berubah menjadi angin musim semi dan gerimis. Keheningan di malam hari, mereka diintegrasikan ke dalam dunia takdir yang ditampilkan oleh Qin Chen di sekejap. Ledakan. Cahaya takdir ini langsung memasuki dunia takdir Qin Chen, seperti koloni semut mulai memakan bendungan, dan seperti virus mulai menyerang sel, dunia takdir luas Qin Chen yang awalnya kental tiba-tiba bergetar hebat dan berada di ambang kehancuran, runtuh. Nasib mengganggu. Mata Qin Chen menyipit dan dia mengerti dalam sekejap, pihak lain tidak menggunakan kekuatan takdir yang kuat untuk menghancurkan dunia takdirku, tetapi menggunakan gumpalan kecil cahaya takdir untuk secara langsung mengganggu takdirku. Dunia, menggunakan kekuatan terkecil untuk menghancurkan sebuah bangunan besar, sungguh menakjubkan. Qin Chen terkejut, masing-masing sinar takdir ini sangat menakutkan, seperti virus dalam waktu singkat. Dunia takdir seperti parasit, mengikis dunia takdirku. Kekuatan takdir masih bisa digunakan dengan cara ini. Qin Chen membuka mata.